The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Testing 1 2. Testing. Baik, selamat sore teman-teman trader. Jumpa lagi dengan saya. Topik hari ini kita akan membicarakan analisa kondisi pasar ya, analisa kondisi pasar. Jadi seperti biasa saya sampaikan terlebih dahulu disclaimer, ini adalah bentuk komunikasi dan layanan yang kita berikan kepada teman-teman sekalian agar memiliki informasi, memiliki wawasan yang lebih luas dalam perdagangan valuta asing. Dan kami juga sampaikan bahwa perdagangan produk dengan daya ungkit, leverage, seperti forex dan derivatif itu tidak cocok bagi semua orang. Jadi sebelum melakukan perdagangan sebaiknya sudah mempertimbangkan kembali tingkat risiko yang siap ditoleransikan untuk membeli kemungkinan. Baik teman-teman sekalian, saya minta kerjasamanya sepanjang webinar ini berlangsung. Apabila terdapat gangguan secara suara maupun visualnya, saya minta informasinya supaya saya bisa kembali mengecek perangkat yang saya gunakan. Dan hal yang sama apabila terjadi dari tempat teman-teman, saya juga minta tolong untuk mengecek kembali perangkat yang digunakan serta layanan lain yang digunakan supaya kita bisa sama-sama mengikuti webinar ini dengan baik dan lancar. Baik teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan memberikan beberapa materi tentang analisa kondisi pasar. Oke, saya harap bahwa informasi yang saya berikan pada hari ini bisa menambah wawasan teman-teman supaya lebih banyak pertimbangan dalam menganalisa pasar sebelum mengambil keputusan untuk masuk pasar. Baik, selamat sore teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa tugas dari pedagang adalah menganalisa. Analisa secara umum itu adalah merupakan bagian dari kegiatan dari analis maupun sebagai trader untuk mengumpulkan informasi ya. Untuk mengumpulkan informasi supaya memperoleh satu pandangan yang akan menguatkan alasannya untuk masuk pasar. Teman-teman pasti setelah mengetahui bahwa di dalam perdagangan virtual yang kita lakukan, kita bisa melakukan analisa dengan 3 cara. Oke, yang pertama analisa secara teknikal, kedua analisa secara fundamental, dan yang ketiga adalah analisa secara sentimen. Nah, ketiga jenis analisa ini sangat penting sekali, meskipun tidak semua trader menggunakan tiga cara analisa yang sama ya. Ada yang menurut saya kebanyakan memang lebih banyak yang melakukan analisa secara teknikal.
Oke. Tetapi juga ada yang melakukan pengambilan keputusannya berdasarkan fundamental. Kemudian ada juga yang masuk pasar didasarkan pada sentimen. Nah, teman-teman, saya ingin menyimpulkan 3 hal metode analisa pada kesempatan kali ini. Oke, seperti yang saya telah sampaikan bahwa analisa itu adalah upaya untuk mengumpulkan informasi, baik itu secara teknikal, secara fundamental maupun secara sentimen. Semuanya adalah untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif supaya bisa membantu kita untuk mengambil keputusan di dalam perdagangan. Oke. Nah, salah satu kita mungkin teman-teman telah mengupdate berita terkini. Teman-teman telah mengupdate data terkini, berita terkini tentang situasi di Timur Tengah ya, teman-teman. Perang antara Iran dan Israel pada hari ini. Nah, teman-teman, itu adalah salah faktor yang memicu pada sentimen. Mungkin teman-teman juga melihat apa yang terjadi pada pergerakan emas hari ini. Pada jam 10 ya, jam 9 atau jam 10 emas menguat sangat signifikan, lebih dari 300-an pip ya. Nah, itu adalah salah satu reaksi berita terhadap apa yang terjadi dari peristiwa global. Nah, teman-teman, informasi-informasi seperti ini sebenarnya dan semestinya itu bisa dimanfaatkan oleh pedagang untuk mengambil kemungkinan pembelian terhadap aset-aset lindung nilai. Katakanlah seperti emas, seperti mata uang yen, atau pada minyak maupun pada energi yang lain seperti batu bara atau gas alam ya, misalnya contohnya. Nah, teman-teman, itu adalah bagian dari dampak peristiwa politik atau peristiwa global. Dan ini sifatnya adalah suatu peristiwa ya, teman-teman. Apakah efeknya akan bertahan lama atau bertahan sedikit, itu tergantung dari reaksi pasar. Oke. Dan biasanya kalau peristiwa demikian bukan hanya bisa mengangkat aset seperti lindung nilai, seperti emas, dolar gitu ya. Tetapi juga teman-teman harus ketahui bahwa peristiwa ini tentu saja bukan sebagai peristiwa yang akan berhenti sejenak, tetapi ini bisa berkelanjutan apabila terjadi eskalasi tensi krisis ini berlangsung lebih lama. Maka yang terjadi adalah akan berimbas pada komoditas seperti metal, seperti minyak, migas gitu ya. Nah, itu kepentingannya di sana. Tetapi kalau terhadap emas biasanya atau terhadap dolar itu akan berimpact langsung dari berita ya. Jadi ini pembelian yang dilakukan berdasarkan berita. Nah, tetapi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, saya tidak tahu persis bagaimana reaksi teman-teman menanggapi berita-berita seperti ini ya. Tetapi tentu saja berita ini tidak berlangsung dalam kondisi yang mendadak gitu ya. Karena eskalasi tensi politik itu yang berkembang di Timur Tengah tentu saja itu berkembang setiap waktu. Nah, itu akan terlihat dari kondisi pasar yang kita terhadap aset yang kita perdagangkan. Nah, teman-teman, apakah peristiwa-peristiwa seperti ini maupun peristiwa ekonomi lainnya itu bisa dianalisa secara teknikal? Tentu saja bisa ya teman-teman, tetapi kapan itu terjadi, tepat waktunya kapan, tidak seorang pun yang tahu ya, karena kita tidak memiliki intelijensi untuk mengetahui informasi dari A1 misalnya. Tentu saja ini hanya bagian dari yang selalu kita ingat, karena beritanya juga sangat melebar ya kemana-mana, entah mana yang benar ya, entah mana yang benar. Tetapi yang jelas dari peristiwa perang ini
akan sangat merugikan bagi negara yang bertikai, termasuk juga kita. Kalau itu memang meletus lebih lama ya dari perkiraan, maka kita juga secara global akan mengalami penderitaan seperti naiknya inflasi, karena perang ini tentu saja menyulut kenaikan harga emas juga terhadap minyak ya teman-teman. Nah, hari ini minyak menguat sangat signifikan, kemudian dia mulai turun lagi. Nah, terhadap migas, minyak dan gas memang bukan saja faktor politik atau faktor tensi geopolitik yang ada di Timur Tengah, tetapi kalau kita berbicara tentang migas, minyak dan gas itu sangat juga bergantung pada ketersediaan stok, persediaan biasanya inventaris, juga dari tingkat permintaan dari negara-negara ekonomi besar, konsumen besar terhadap migas, misalnya Tiongkok maupun dengan India ya. Jadi mereka sebagai pemasok terbesar. Jadi naik turunnya gas alam maupun batu bara sebagai substitusi energi maupun juga minyak itu tergantung dari tingkat permintaan. Jadi kalau event seperti yang terjadi pada saat ini meletusnya perang itu hanya sifatnya mengangkat harga sementara. Selebihnya maksud saya itu kalau peristiwa perang itu hanya bagian dari penyebab kenaikan dari harga migas yang saya sebutkan, termasuk juga emas. Selebihnya adalah dipengaruhi oleh permintaan, juga pasokan maupun pada supply. Nah, itu dari faktor apanya ya? Faktor peristiwa atau kita katakan ini sebagai faktor sentimen dari bagian analisa dalam perdagangan aset-aset yang biasanya berpengaruh pada peristiwa penting. Baik teman-teman, nah yang menjadi pertanyaan dasar tadi saya telah sampaikan bahwa kegiatan analisa itu sangat berbeda dengan kegiatan melakukan atau pengambilan keputusan ya teman-teman. Kita boleh memiliki informasi yang banyak tentang A, B, C. Kita juga boleh melakukan analisa secara teknikal. Tentu saja kalau kita berbicara tentang teknikal, kita akan belajar tentang bagaimana sih analisa teknikal itu bekerja. Tentu saja yang namanya teknikal itu kita membandingkan harga ya. Jadi kita itu melibatkan pengenalan terhadap grafik, harga, atau penggunaan indikator-indikator harga. Kemudian kita juga harus mengetahui tingkat-tingkat harga seperti dukungan dan tahanannya atau support resistennya. Kita juga mesti memahami tren yang sedang berlaku ini tren apa gitu ya. Karena kuncinya itu berada pada tren ya, yang biasa saya katakan sebagai bias. Nah, kalau kita lepas dari bias, maka kita tidak memiliki arah ya. Kita harus memperhatikan puncak harga, lembahnya harga di mana. Apakah puncaknya itu meningkat atau tidak, untuk memberikan kita informasi tren apa yang sedang berlaku untuk saat ini. Nah, itu adalah perbandingan teknis atau kita kenal dengan analisa teknisnya ya. Nah, tentu saja teman-teman juga harus mengerti sedikit banyak tentang pola harga, pola candlestick atau bentuk pattern, pola grafik ya, pattern ya, chart pattern, tetapi itu lebih dominasinya kepada trader yang ke swing maupun kepada yang institusional. Sementara bagi para scalper dan intraday trade lebih mementingkan dari segi price actionnya ya, pergerakan harganya, sehingga membutuhkan pengetahuan tentang pola-pola harga, kemudian kondisi pasar, dominasi pasar, bagaimana kondisinya saat ini. Nah, dari tampilan gambar yang saya lihat di sini adalah pergerakan emas spot ya. Harga virtualnya saat ini, teman-teman lihat pergerakan hari ini. Nah, secara tren menurut kalian tren emas lagi kondisi tren apa? Nah, itu adalah input informasi yang pertama yang harus kita ambil ya. Itulah tujuan dari kita menganalisa. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara teknikal
emas tertahan di level harga 2.400 dan telah melakukan konsolidasi yang cukup alot selama 2 minggu terakhir. Dan teman-teman juga memperhatikan bagaimana perilaku harga ketika mencapai ATH, sebagian besar dominator buyer telah melikuidasi posisi mereka ketika mencapai ATH yang baru. Nah, sekarang teman-teman juga melihat bagaimana reaksi pasar yang hanya bergerak seketika meninggalkan shadow yang panjang. Perbandingan teknis inilah yang harus kita ambil, informasi-informasi inilah yang akan membantu kita dalam menentukan keputusannya. Nah, kalau kita berbicara khusus secara emas ya misalnya, teman-teman juga menyadari bahwa begitu bagusnya data Amerika belakangan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap emas. Kenapa berita-berita Amerika datanya itu bagus, tidak memberikan signifikansi terhadap pergerakan emas, tidak ada koreksi yang nyata. Dan apakah data ekonomi itu kita sebut sebagai fundamental? Oke, kebanyakan orang berpendapat saya tradingnya trader fundamental. Karena setiap ada berita, saya mengikuti berita. Apakah seperti itu yang disebut sebagai analisa fundamental? Nah, tentu saja itu tidak salah ya teman-teman. Itu hanya bagian kecil dari data ekonomi yang kita sebut sebagai analisa fundamental. Namun lebih kompleks kalau kita berbicara tentang analisa fundamental, karena analisa fundamental kita butuh angka pengangguran, kita butuh angka klaim pengangguran, kita butuh angka pembayaran upah, kita harus tahu data pekerjaan, kita harus tahu bagaimana tingkat suku bunganya, kita harus tahu imbal hasilnya bagaimana, kita harus tahu suhu politiknya di sana bagaimana. Nah, sekumpulan informasi yang begitu banyak, kalau kita jadikan satu, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan kondisi negara itu bagaimana. Apakah ekonominya sedang membaik atau tidak. Nah, dari semua informasi itulah kita katakan itu sebagai analisa fundamental. Karena upaya untuk mengumpulkan informasi-informasi itu artinya kita sedang menganalisa secara data ekonomi. Jadi kalau cuma satu data ekonomi yang dirilis, itu hanya bagian kecil ya dari keseluruhan fundamental. Jadi kalau data ekonomi itu hanya reaksinya sebentar. Tetapi sebagian orang berpendapat bahwa yang menggerakkan pasar itu adalah dari segi fundamental. Pernyataan demikian tidak bisa kita sangkal ya. Memang harga digerakkan oleh fundamental secara keseluruhan. Misalnya data-data Amerika belakangan ini cukup bagus. Jadi secara fundamental ekonomi Amerika bagus. Kita tarik sebuah benang merah di situ. Dan teman-teman langsung bisa melihat bagaimana kondisi dari mata uang indeks dolar terutama ya. Kondisinya saat ini bagaimana? Kondisinya sedang baik, sedang bagus. Kalau dolar menguat karena dukungan data ekonomi dan secara fundamental keseluruhan informasi dari data ekonomi yang ada di Amerika Serikat dari segi penjualan, ekspor, impor, pembelian barang, gitu ya, pengeluaran dan devisa semuanya itu banyak sekali informasinya. Semuanya mendukung bahwa dolar menguat sehingga teman-teman bisa mendapati bagaimana counter currency-nya terhadap dolar Amerika seperti euro misalnya. Oh ternyata dolarnya naik nih, berarti euro melemah dong, kan kira-kira begitu ya. Bagaimana dengan pound sterling yang berpasangan dengan dolar? Tentunya dia harus juga mengalami penurunan terhadap data ekonomi Amerika yang sangat bagus. Nah, teman-teman ada pertanyaan mendasar kenapa harga pasangan mata uang di pasar itu bergerak naik dan turun. Nah, tentu saja secara teknikal kita mengatakan itu karena faktor supply dan demand. Tetapi yang jelas bahwa kenaikan harga di pasar terhadap mata uang itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga negara masing-masing gitu ya. Dipengaruhi oleh selisih harga dari tingkat suku bunga
dari tingkat nilai obligasi, dari perbedaan suku bunga obligasi, dan macam-macam gitu ya. Nah, itu bisa kita katakan itu adalah analisa fundamental. Jadi faktornya mempengaruhi itu sangat banyak. Yang membuat dolar menguat selama ini karena faktor fundamentalnya ya. Nah, itu kita sebut sebagai analisa fundamental. Nah, sementara yang namanya analisa sentimen, ini teoritis ya teman-teman ya, nanti kita baru analisa-analisa sebentar. Nah, kalau analisa sentimen pada umumnya adalah melihat jumlah posisi perdagangan, contohnya misalnya pound sterling, yang membeli pound sterling lebih banyak atau lebih sedikit, yang megang US dollar lebih banyak atau lebih sedikit, sehingga dari total volume perdagangan yang lebih besar itu akan menggambarkan pound sterling dalam kondisi sentimen positif atau sentimen negatif. Nah, meskipun ada indikator yang memberitahu ya jumlah posisinya itu 64% buy, misalnya 36% sell misalnya ya. Ada yang 70% buy, 30% sell. Nah, itu masing-masing biasanya akan memberikan satu gambaran minat pasar, lebih cenderung pegang mata uang yang mana. Tetapi kalau data yang sesungguhnya yang bisa kita lihat dari faktor sentimen adalah jumlah posisi long dan short dari COT ya, dari Commitment of Trader. Kita akan mendapatkan informasi dari sana apakah pound sterling saat ini jumlah longnya lebih besar daripada shortnya gitu ya. Dan itu data-data itu didasarkan pada bursa yang ada di sana yang dicatat di Chicago ya, yaitu untuk mengetahui kontrak mereka. Jadi di data tersebut yang diterbitkan setiap hari Jumat, kita bisa melihat posisi masing-masing. Contohnya emas misalnya ya, untuk melihat sentimennya biasanya ada indikator yang disertakan di dalam platform, tetapi pada MetaTrader 4 maupun 5 tidak ada, tetapi pada platform yang lain mungkin ada ya, yaitu indikator COT-nya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana posisi dari spekulan. Oke, posisi dari retail, posisi dari pemain besar di situ ya. Nah, itu adalah salah satu alat untuk membaca sentimen pasar berupa indikator gitu ya. Nah, kalau demikian, apakah indikator yang ada di MetaTrader seperti osilator, seperti RSI, seperti MACD itu apakah indikator sentimen? Bisa saya bilang itu adalah indikator sentimen. Oke ya, contohnya misalnya untuk saat ini ya. Jadi teman-teman juga tidak usah bersusah payah untuk mencari informasi tentang yang baik emas lebih banyak atau sel yang lebih banyak. Teman-teman tinggal menggunakan alat sentimen ini, indikator sentimen seperti RSI, bisa melihat ya teman-teman. Oke, misalnya RSI ini adalah alat indikator, dia mengukur momentum, iya, dia mengukur apa namanya kejenuhan beli jual, iya. Tetapi kalau kita fungsikan sebagai indikator sentimen, maka teman-teman cukup melihat kondisi RSI ini ada di atas 50% atau di bawah 50%. Kalau indikator ini di atas 50%, maka kita bisa simpulkan sentimen terhadap emas ini kondisinya positif. Oke. Tetapi kalau dia berada di bawah 50, berarti sentimennya negatif. Nah, penggunaan dari RSI ini tentu saja akan lebih bagus secara jangka panjang ya, teman-teman. Misalnya kita menggunakan grafik harian. Kalau kondisinya di atas 50%, maka teman-teman bisa menarik satu kesimpulan bahwa minat terhadap emas sangat besar. Jadi sentimennya positif. Ini karena faktor apa? Ya, itu karena dari faktor beberapa fundamental. Jadi apakah sentimen itu dilahirkan dari fundamental? Bisa dikatakan iya ya teman-teman. Semua informasi, berita, ekonomi dan sebagainya dan peristiwa geopolitik, krisis, pemilu dan sebagainya itu akan melahirkan sentimen gitu ya, akan melahirkan sentimen. Sementara kalau analisa teknikal kita hanya membandingkan ke kiri.
membandingkan ke kiri, tertingginya berapa, terendahnya berapa, harga kemarin berapa. Itu analisa teknikalnya. Nah, jadi semua peristiwa yang terjadi baik dari segi sosial, politik, dan ekonomi akan terlihat dan akan melahirkan sentimen. Nah, contohnya emas ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat rata-rata pergerakan emas di atas level 50. Berarti minat belinya itu sangat besar ya. Teman-teman bisa mengecek dari sepanjang beberapa bulan berlangsung dari penurunan hingga ke 1008 terdapat tekanan terhadap emas karena ada sejumlah di waktu itu suku bunga masih tinggi. Tentu saja itu tidak bagus buat emas. Kemudian inflasinya juga mulai menurun karena suku bunga yang tinggi. Kemudian imbal hasil obligasi juga menguat, dolarnya juga menguat, data Amerika relatif bagus sehingga memberikan tekanan terhadap emas sepanjang upaya dari bank sentral untuk menurunkan suku bunga. Namun belakangan mungkin kita mendapatkan satu pemicu utama mulai dari rebound harga emas di sekitar 1810 hingga saat ini ini menyebabkan sentimen positif terhadap emas karena fungsinya sebagai aset lindung nilai. Nah, teman-teman yang saya tandai ini mungkin teman-teman masih ingat tanggal 7 Oktober terjadi serangan dari kelompok Hamas terhadap Israel, mengangkat harga emas pada level krusial di angka 1810 ya. Itu peristiwa 7 Oktober. Mengangkat sentimen. Masyarakat dunia khawatir gitu ya. Oh, jangan-jangan nanti meletus perang yang berkepanjangan. Nah, sekarang di akhir bulan ini kita juga masih melihat pecahnya meletusnya perang antara Iran dan Israel misalnya untuk saat ini. Nah, apakah emas akan naik terus? Menurut saya emas mungkin masih akan naik, tetapi bukan semasif ketika dia berada di dasar. Nah, ketika berada di dasar kita mendapatkan confluence-nya dari teknikal iya juga kita dapat ya, dari teknikal kita juga dapat, dari peristiwa pendorong utamanya dari perang juga kita lihat bisa saksikan terjadi lompatan terhadap aset ini dari faktor faktor inflasi yang mulai kaku, udah turun inflasinya mulai turun, mendekati target bank, tiba-tiba inflasi tidak menjadi turun lagi ya, mulai memanas sedikit sampai dengan hari ini. Nah, sebab-sebabnya yang begitu banyak ya, begitu kompleks. Nah, bagi teman-teman, apakah mengetahui informasi yang banyak, menguasai teknikal yang mumpuni seperti teknikal fundamental maupun sentimen itu bisa membantu kita berhasil dalam perdagangan? Jawabnya belum tentu. Oke. Teman-teman memiliki informasi A1, A2, A3 pun belum tentu dalam melakukan keputusan entry pasti menghasilkan. Oke, tetapi apakah itu penting untuk diketahui? Tentu saja itu sangat penting untuk diketahui ya. Jadi trading ya harus ada informasi bantuannya. Nah, analisa dan trading tentu saja dua hal yang berbeda. Oke, dua hal yang berbeda. Kalau analisa gampang saja ya. Tetapi kalau melakukan perdagangan kita harus memiliki setup. Ya kan? Kita harus punya rencana trading. Itulah bagian daripada tujuan perdagangan trading plan yang saya sampaikan hari ini. Bahwa tidak cukup loh kita hanya menguasai technical, kita juga butuh informasi pendamping. Kita juga harus mengetahui sentimen. Kita juga harus tahu peristiwa dunia. Itu penting informasi itu, tetapi bukan sebagai penentu bagi keberhasilan kita dalam melakukan perdagangan. Kita harus cermat ya, karena trading itu adalah permainan psikologis. Trading itu adalah bukan hanya soal mampu mengeksekusi pasar, tetapi bagaimana kita mengatur manajemen risiko. Jadi kompleks sekali ya, kompleks sekali.
Nah, tetapi memang benar bahwa secara teknikal informasi semuanya sudah diserap ke dalam pasar. Buat apa sih fundamental? Buat apa sih berita ekonomi? Buat apa sih? Toh semuanya sudah diserap oleh pasar. Ya menurut saya juga nggak gitu juga ya. Memang semua informasi diserap oleh pasar sehingga kita bisa melakukan analisa teknikal. Benar ya, memang diserap. Dan teman-teman juga mendapati bagaimana reaksi pasar ketika ada rilis data ekonomi. Nah, sebelum berita itu keluar, pasar sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Dan teman-teman, dari kenaikan harga emas ini bukan hanya karena faktor inflasi yang kaku misalnya ya, tetapi ada sebagian perusahaan-perusahaan investasi yang besar, mereka itu memiliki analis, mereka memiliki informasi yang banyak, mereka memiliki alat bantu yang lebih banyak. Jadi kejadian hari ini, katakanlah hari ini bukan sesuatu yang mengagetkan bagi pasar. Kejadian hari ini yang mengangkat emas 300-an pip itu bukan sesuatu yang menargetkan. Karena mereka memiliki informasi jauh-jauh sebelum kejadian ini terjadi. Kalau demikian apakah ini di set up? Buat saya ini bukan sesuatu yang di set up, tetapi memang mereka sudah menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Oke, sama halnya juga kita sebagai analisa teknikal, kita selalu mengantisipasi dua kemungkinan. Kemungkinan dengan skenario terbaik dan kemungkinan dengan skenario terburuk. Kita harus mampu untuk mengantisipasi. Katakanlah ya, kalau kita sebagai analisa teknikal, tadi pagi misalnya harga telah naik. Nah, sebelum ini kejadian ini kita nggak bakalan tahu kan gitu ya, kira-kira ya, karena kita tidak memiliki informasi yang jelas. Tentu saja teman-teman bisa mengantisipasi hal ini sebelum mengambil tindakan ya. Katakanlah kalian ada trading di pagi hari ya. Tentu saja teman-teman sudah membandingkan beberapa uh, harga rendah misalnya ya. Teman-teman sudah harus tahu supportnya di mana, area demand-nya di mana, area keseimbangannya di mana. Teman-teman sudah harus mengetahui itu. Ya kan? Sehingga melahirkan ketika ada pin bar di sini, teman-teman sudah bisa masuk posisi tanpa harus peduli ada peristiwa apa yang terjadi di sini. Nggak tahu. Tetapi dari informasi teknikal ini kita sudah bisa mengambil satu keputusan untuk masuk dan tidaknya pasar. Dan keberhasilan perdagangan itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak kita memiliki informasi, seberapa kita pintar, bukan. Oke, tetapi kecakapan kita dalam menangani resiko. Gitu ya. Meskipun pin bar itu memberikan informasi untuk beli, tetapi mungkin juga kan kalau pin bar ini hanya sebuah manipulatif misalnya, bukannya harga naik tetapi harganya turun misalnya. Oke. Oleh karena itu, sejelas apapun signal yang diberikan oleh harga, kita sebagai pelaku pasar untuk kepentingan perdagangan intraday maupun scalper, sebagus apapun setup, sebagus apapun signal yang diberikan oleh harga, sebagus apapun kita membaca psikologi pasar dari kondisi ketakutan, dari kondisi keraguan yang kita bisa lihat dari tampilan candle dragonfly ini, pin bar ini ya, dragonfly ini, kita jangan lupa untuk selalu men-setup resiko karena kita ini adalah pemain retail. Oke, resikonya tetap, setupnya ada, resikonya tetap ada. Oke, itu jangan lupa ya, karena namanya pin bar ini bisa aja ditutup misalnya ya. Nah ini teman-teman juga menangkap hal yang serupa misalnya, oh ini pin bar nih, oh naik nih harganya, oh karena ada faktor perang misalnya. Nah pin bar di sini gimana? Apakah kita juga akan membaca hal yang sama? Pin bar yang hadir itu melahirkan kondisi yang berbeda. Oke, pin bar yang di sini kondisi konteks pasarnya berbeda. Pin bar yang di sini dragonfly ini konteks pasarnya berbeda. Pin bar yang di sini konteks pasarnya berbeda. Oke, jadi yang utama ya, yang utama adalah bagaimana kita memanage resiko sehingga akun perdagangan kita bisa tumbuh terus-menerus. Nah, itulah ada tugas daripada
kita sebagai trader dan sebagai analis. Oke, pola harga boleh sama di dalam beberapa sesi perdagangan, tetapi tidak selalu mengindikasikan kejadian yang serupa. Oke, karena konteksnya di sini berbeda. Nah, itu yang harus kita jelas. Maksud saya, kalau kita sebagai trader teknikal, kita jangan hafal mati pola. Oke, pola memang memberikan keunggulan dalam memahami pola harga itu memang memberikan kita keunggulan. Oke, kita selangkah lebih maju karena kita melihat perilaku, melihat psikologi dari pedagang yang sudah berlalu ya. Teman-teman bisa melihat fungsi dari pin bar ini, misalnya pin bar yang ini. Pin bar yang ini, kita ambil satu contoh ya, pin bar yang ini, Dragonfly ini, pin bar yang ini memiliki konteks perdagangan yang berbeda-beda. Oke, konteks perdagangannya berbeda-beda. Ada yang melahirkan kemungkinan perjalanan harga seperti ini. Lebih dari 2 jam. Ada yang hanya cukup 2 jam. Ada yang melahirkan 1 jam. Yang ini tidak melahirkan apapun. Oke, inilah yang saya maksud sebagai kondisi pasar. Dengan cara yang sama, dengan setup yang sama, kita pakaikan baju teknikal, baju analisa kita kepada market yang dinamis. Tidak semuanya akan bekerja dengan sempurna. Ada kalanya sempurna, ada kalanya sedang-sedang saja, ada kalanya itu bertolak belakang. Oke, jadi kondisi-kondisi inilah yang harus kita pahami, bahwa tidak semua setup itu menghasilkan pengembalian yang sama. Kejelian mata kita secara teknikal akan membantu kita. Kebiasaan kita melihat struktur pasar akan membantu kita. Jadi ini bukan soal pintar dan tidak pintar menganalisa, tetapi kebiasaan kita melihat, kebiasaan kita mengamati. Itulah yang akan memberikan return bagi kita. Jadi ini soal pengalaman ya, soal jam terbang untuk terus mengamati perubahan bentuk. Oleh karena itu, saya selalu sampaikan, jangan pernah melawan bias. Oke? Jangan pernah melawan kecenderungan. Bias itu melahirkan satu pandangan bahwa bias yang cenderung miringnya ke sisi positif. Berarti teman-teman sudah bisa mengetahui ini dominatornya siapa. Dengan kondisi seperti ini, ada baiknya kita selalu mencari kemungkinan untuk membeli daripada mencari kemungkinan untuk menjual. Oke, perdagangan ini sifatnya dua arah. Betul sekali. Dan bisa dimanfaatkan dua arah. Betul juga. Tetapi kalau kita melakukan perdagangan dua arah, itu akan melahirkan kadang-kadang pemikiran yang bertabrakan. Oke, kalau secara personal saya lebih cenderung untuk melihat arah yang jelas. Oke, melihat bias yang cenderungnya kemana. Yaitu dari penarikan trendline saja sudah cukup. Menggunakan teknikal. Oke, melihat kecenderungan-kecenderungan yang ada. Biasnya cenderung kemana ya? Ke atas kah, ke bawah kah? Nah, itu sebagai pakemnya. Artinya kita hanya mengikuti arus yang terjadi. Kemauan pasar itu membawa kita kemana? Kita tidak perlu di dalam analisa itu untuk menebak-nebak harga akan sampai di mana, berhenti di mana. Kita tidak perlu. Memang tujuan dan fungsi utama dari analisa teknikal memperbandingkan harga. Kalau teman-teman mencari keseimbangan harga, itu hanya sebagai target harga, bukan sebagai posisi untuk masuk pasar. Oh, ini zona buy, ini zona sell. Bukan untuk masuk pasar. Tetapi ketika kita memberikan batasan harga, kita mencari kemungkinan bagaimana perilaku pasar ketika sampai pada level harga tersebut. Oke, bagaimana perilaku harga ketika mendekati atau sampai pada level tersebut? Apakah momentumnya cenderung menguat atau tidak? Ya, cenderungnya bagaimana? Harga cenderung memberikan perilaku yang berbeda atau tidak? Nah, ketika teman-teman
meletakkan mappingan perbandingan teknil pada area keseimbangan di masa lalu, bukan berarti sampai di sini kita jual, gitu ya. Bukan artinya. Kita menempatkan pemetaan ini adalah fungsi utamanya adalah untuk melihat reaksi pasar bagaimana, perilaku harga bagaimana. Kalau sampai di sini ternyata memang ada pola jual, ya silakan jual. Kalau belum ada pola jual dan ragu untuk masuk pasar, jangan lakukan. Karena kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Kita adalah bos. Kita adalah orang yang mengambil keputusan krusial. Salah klik, rugi atau untung. Itu saja kan hasilnya nanti. Kita sebagai pemegang kunci utama. Keputusan kita tidak didasarkan pada pandangan orang lain. Analisanya begini naik, tetapi di dalam trading belum tentu kita melakukan posisi beli. Oke? Karena harga ini dinamis, kita boleh analisa minggu depan kemana, silakan saja. Tidak ada yang salah soal itu, memproyeksikan harga. Tetapi harga pasar perlu penyesuaian, perlu melakukan deal-dealan di sini. Oke? Kalau kita berpendapat perang pasti harga akan sampai ke 3.000, 4.000, 5.000, silakan saja lakukan ekspektasi seperti itu. Tetapi kemauan pasar apakah bekerja seperti itu? Karena ini bukan permainan 1-2 orang ya. Ini ribuan, jutaan orang yang masuk pasar. Tentu saja akan melahirkan berbagai perspektif. Melahirkan begitu banyak kepentingan. Ada yang merasa harga sudah cukup tinggi. Ada yang merasa harga masih layak untuk dibeli. Oke. Jadi kita harus mengikuti kawanan. Kalau memang kawanannya cenderung memberikan informasi naik ya, upayakanlah mencari setup pola-pola buy sambil memperhatikan perkembangan informasi. Sambil memperhatikan sentimen-sentimen yang lahir. Perang ini melahirkan kenaikan harga emas. Tapi kita juga harus ngerti posisi emas ini naiknya sudah berapa banyak. Jadi kita jangan ngotot terhadap analisa pikiran kita, tetapi kita tidak melihat realita dari kepentingan pelaku pasar. Oke, jangan berasumsi bahwa perang ini akan melahirkan kenaikan emas yang sangat signifikan. Teman-teman harus mengetahui posisi harga saat ini ada di mana, gitu ya. Kalau memang lahirnya di bottom, sangat mungkin emas akan sangat gila, gitu ya. Tetapi ini teman-teman ATH baru dan terjadi peristiwa yang baru. Dan semuanya itu sudah antisipasi pasar dan itu sudah terjadi. Jangan sampai kita nanti itu dipengaruhi oleh berbagai berita media sehingga melahirkan sebuah kesimpulan yang kita punyai sendiri, tetapi pada kenyataannya pasar tidak merespon dengan masif misalnya. Silakan aja kita beranggapan perang ini harga emas naik, perang ini harga emas. Kita harus tahu kondisi posisinya dulu, harga ada di mana saat ini. Oke. Nah, itu yang saya perlu teman-teman sadari, nalarnya di mana ya untuk mencerna peristiwa ini. Nah, teman-teman bisa melihat kalau memang itu berefek dengan sangat besar, bukan hanya sebatang ini ya. Tentu ada batangan-batangan lainnya yang naik. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kondisi pasar bagaimana, minat pasar bagaimana. Lah kalau mereka sudah melakukan pembelian di bawah lagi, ngapain lagi dia beli di atas? Teman-teman bisa mencerna bagaimana mereka membeli dari harga dasar. Ngapain lagi beli di atas? Kan kira-kira begitu ya. Jadi tidak semua peristiwa itu melahirkan kebangkitan di dalam pasar, terutama di emas ini. Mungkin pada emas juga demikian, teman-teman bisa melihat reaksi dari pasar hanya sejenak kenaikan harga minyak. Tapi untuk jangka panjang bisa naik nggak? Tentu saja bisa. Cuma kalau minyak itu kan bukan hanya didasarkan pada peristiwa perang kan. Itu juga dari pertumbuhan ekonomi dari negara konsumen dan juga tentu saja dari output dan input inventaris dari stok itu sendiri. Jadi banyak sekali katalisnya ya yang menyebabkan seperti itu. Jadi kalau kita beropini perang pasti akan naik, tunggu dulu. Ya kan? Tunggu dulu. Mungkin hanya reaksi sementara. Kalau ini perangnya berkepanjangan sehingga melahirkan efek domino, barangkali emas komoditas naik. Oke, mau perang bagaimanapun kalau daya permintaannya menurun, ya barang ini tetap nggak bisa naik kan, kira-kira seperti itu.
Misalnya ini untuk apa? Untuk emas lah katakanlah ya. Mau perang bagaimanapun, tetapi misalnya daya beli terhadap aset ini berkurang misalnya, ada terjadi substitusi terhadap aset yang lain, ya gimana emas mau naik? Ya kan? Kita mendapatkan informasi bank sentral negara ini beli A, B seberapa ton di sini. Tentu saja mendukung harga emas. Iya, mendukung emas. Oke, tetapi kita harus melihat secara update-nya bagaimana di sini. Update-nya loh, orang yang kecenderungan membeli emas ada nggak di level harga di sini? Itu masalahnya. Sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana buru-burunya investor membeli emas karena FOMO di sini. Membeli emas, buru-buru membeli emas, melahirkan satu candle yang sangat besar sekali, 300-an pip. Teman-teman juga menyaksikan bagaimana greedy-nya, bagaimana FOMO-nya orang masuk pasar, dan bagaimana ketakutan orang terjadi kepanikan menjual posisi yang ada. Oke, nah itu spekulasi yang terjadi dan manipulasi yang sering terjadi karena bukan didasarkan pada fundamental yang jelas. Bukan didasarkan pada minat dan data yang ada, sehingga melahirkan banyak manipulasi. Gitu ya. Oke, itu segi dari cara kita menganalisa pasar. Kondisi pasar itu bisa A, B, C, D, dan sebagainya. Tetapi yang paling utama di dalam trading, apapun datanya, kenalilah kepribadian kita dalam mengeksekusi posisi. Itu yang cara yang menurut saya paling langsung bermanfaat, langsung berimbas kepada akun perdagangan. Batasi resiko selayak yang mampu kita terima. Jangan lakukan entry full margin berlayer-layer. Jangan jangan juga terpengaruh sama besarnya akun orang, jangan terpengaruh dengan profit orang. Kenali diri kita, kenali kekuatan modal kita, rancang setup perdagangan. Setupnya ada baru masuk, kalau nggak ada setup nggak usah masuk. Nah, menurut saya itu poin-poin itu yang paling penting ya. Pengendalian diri, rencana pribadi, dan sebagainya. Baru kita melihat kondisi pasar. Jadi dari internal kita sudah siap menghadapi pasar, apapun yang terjadi. Baru kita menganalisa, teknikal oke, fundamental oke, sentimen juga oke. Tetapi dari personal kita sudah harus mampu siap mengendalikan diri, mengendalikan secara angka dari akun perdagangan kita, kesiapan emosi psikologis, meskipun terjadi kerugian tidak membebani pikiran kita karena itu adalah ongkos untuk membeli tren. Ya, sepanjang itu berlaku, mau analisa apapun, mau technical, fundamental, sentimen itu baik-baik saja. Oke, jadi keberhasilan bukan didasarkan pada jago analisa ya, sama sekali enggak. Tetapi kesiapan kita memanage resiko, manage keuangan, psikologi kita, mental kita, itu yang menjadi penentu utama. Dan untuk akhir kata teman-teman, ini adalah bisnis psikologis, ini adalah bisnis probabilitas. Telaten dalam memperhatikan pola dan riak harga, memperhatikan dominator, itu akan membantu kita mengambil keputusan jauh lebih baik daripada distorsi-distorsi berita seperti perang seperti ini yang melahirkan banyak ilusi, melahirkan banyak sekali hayalan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu ya. Oke, teman-teman, kira-kira demikian pembahasan kita untuk hari ini. Dan kalau untuk saat ini ya, kalau untuk analisa teknikal untuk emas saat ini masih bertahan di sekitar 2380 dan teman-teman mungkin sudah memperhatikan bahwa sepanjang minggu ini sudah terjadi konsolidasi dan telah saya sampaikan di forum yang lain bahwa emas minggu ini masih sideways tetapi dalam rentang perdagangan yang lebar ya, plus minusnya 500 ya. Kalau untuk harian sekitar 250, tapi spike atas spike bawah bisa dalam kisaran 500. Itu sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu dengan kondisi pasar pada minggu ini adalah sideways. Oke, terlepas dari event
apapun nanti minggu ini kemungkinan besar sideways karena volume perdagangan telah mencapai angka yang sangat krusial sekitar 4.500 pip sepanjang bulan Februari ya, Maret, dan ini April ya, sudah mencapai angka 430. 430 berarti 4.300, tetapi harga dasar dari emas ini di bawah angka 2.000 ya. Kalau kita melihat mulai dia naik, mulai menanjak, harga emas itu mulai dari angka 19 sekian gitu ya. 1984. 1984 berarti kurang lebih sekitar 160 ditambah 430 ya, sekitar 4.460 pip. 4.460 pip. Oke. Meskipun ada yang mengatakan ini bisa sampai di berapa ya. Tapi kita harus melihat fakta harga yang ada, kondisi harga. Itulah pengenalan kita tentang tren yang saat ini berlaku. Apakah emas sedang trending? Emas memang sedang trending dalam kapasitas tren mayornya. Tetapi untuk pedagang intraday tentu saja memiliki kesempatan untuk bisa membeli dan menjual. Oke ya teman-teman, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan supaya kita selalu mawas diri, selalu berpikiran waras dan sehat, supaya kita bisa menganalisa dengan pikiran yang jernih, tanpa didistorsi oleh berbagai berita yang belum tentu kebenarannya, yang belum tentu efeknya seperti itu. Kita perlu mengetahui kondisi terkini bagaimana, itu penting, tetapi dalam mengeksekusi posisi kita harus mengukur kemampuan kita, kesiapan kita menghadapi kondisi pasar yang mungkin saja bisa ekstrim ya, sangat mungkin bisa terjadi ekstrim dan sebagainya. Dan terutama nanti di sesi Amerika nanti. Oke, kita belum tahu apa yang terjadi, tetapi secara teknikal teman-teman juga bisa melihat bahwa pergerakan tadi pagi tidak mencerminkan pasar secara keseluruhan. Yang jelas dari beberapa data perdagangan belakangan ini, emas cenderung sideways. Oke, cenderung sideways. Oh, beritanya bagus nih mendukung emas misalnya. Tapi kalau harganya di segini dan tidak ada minat beli, ya harga emas akan belum naik gitu ya. Ada ya orang juga menafsirkan bahwa emas semestinya koreksinya cukup dalam nih. Ya kita lihatlah durasi waktu dan tanda-tanda signal entry yang diberikan oleh emas, apakah dia memberikan kita signal beli atau signal jual. Kan gitu ya. Bagi para scalper tentu saja ini momen yang sangat baik teman-teman. Bisa manfaatkan kondisi sideways selama sepekan ini. Dan untuk minggu depan saya juga belum melihat ada pergerakan emas yang sangat signifikan besar, tetapi fluktuasi tetap saja akan terjadi ya teman-teman. Fluktuasi emas tetap saja akan terjadi karena dinamika yang terjadi saat ini. Oke, nah teman-teman ini adalah bagian daripada webinar tentang trading plan. Teman-teman kemarin telah mempelajari tentang tujuan trading, kemudian telah mengenal tentang profil risiko, dan hari ini kita telah berbicara tentang cara menganalisa. Ini secara gamblangnya ya, secara garis besarnya. Oke, mungkin kita akan ketemu lagi pada sesi yang lain ya teman-teman, di materi yang lain lagi. Jadi hari ini saya pikir cukup ya. Dan kalau ada kesempatan saya masih akan bisa live lagi di platform yang lain pada malam ini. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung agar kita bisa sama-sama melakukan perdagangan secara live sambil memberikan edukasi dan kontribusi dan tukar pendapat di sana. Oke, baik teman-teman, selamat sore dan selamat malam bagi kita semuanya. Kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Bye-bye semuanya.